Oke. Selamat siang semuanya. Siang, Bu. Masih kurang. Selamat siang semuanya. Siang, Ibu. Oke. Jadi hari ini kita masuk pelajaran matematika. Nah, semuanya masih semangat belum? Semangat, Ibu. semangat Ibu. Oke. Pastinya, Bu. Jadi untuk memulai pembelajaran hari ini, Miss mau minta Berli yang mimpin kita dalam doa. Silakan Ber. Baik, Ibu. Shalom, Ibu. Suara saya kedengaran, Bu? Terdengar jelas. Baik, teman-teman dan juga Miss Lydia. Mari kita bersatu dalam doa. Terima kasih ya Tuhan atas kasih penyertaan-Mu hingga pada siang hari ini kami mau belajar, berkati kami Tuhan. Terima kasih Yesus. Amin. Oke, baik. Jadi kita akan memulai pembelajaran kita pada hari ini. Hari ini kita akan belajar mengenai tentang matematika. Nah, sebelum menjelaskan tentang topik kita hari ini, jadi Miss mau membacakan dulu tujuan pembelajaran kita hari ini. Nah, untuk pembelajaran hari ini, siswa itu diharapkan mampu untuk mengidentifikasi banyaknya kumpulan benda dan juga membandingkan jumlah benda yang lebih sedikit dan lebih banyak dengan tepat. Lalu selanjutnya, siswa juga harus mampu mentaati peraturan sekolah dan menolak kegiatan lain ketika melakukan aktivitas sekolah. Nah, selanjutnya siswa juga diharapkan harus mampu membedakan benda yang lebih dari, kurang dari, sama dengan, serta menyebutkan nama bilangan sesuai dengan lambang bilangannya. Nah, itulah tujuan pembelajaran kita hari ini. Dan siswa diharapkan mampu mencapai tujuan pembelajaran tersebut. Nah, selanjutnya, untuk mengikuti kelas kita pada hari ini, kita memiliki dua peraturan. Yang pertama, siswa harus tertib selama kegiatan pembelajaran. Dan yang kedua, kalian harus memakai seragam dengan rapi. Oke, jadi topik pembelajaran kita hari ini adalah membandingkan dan mengurutkan suatu bilangan. Bagaimana, semuanya masih semangat? Semangat, Miss. Semangat. Masih, Ibu. Ya, terima kasih. Nah, jadi Ibu ingin mengajak kalian semua untuk membaca teks yang ada pada slide berikut. Ayo kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Mengurutkan dan membandingkan bilangan. Halo? Apakah suara Miss terdengar? Terdengar, Miss. Dengar, Miss. Oke, kalau begitu mari kita ulangi. Kita baca bersama-sama teks yang ada dalam slide berikut.
berikut. Membandingkan bilangan. Bilangan. Langkah-langkah. Satu dari tempat. Bandingkan angka mulai dari tempat ratusan. Jika angka ratusan sama, maka Jika angka angka puluhan juga nilai sama, sama, bandingkan bandingkan tempat satuan. satuan. Gunakan Dari kata lebih dari, kurang dari, sama dengan. Oke, terima kasih. Nah, jadi Miss mau minta Engki bacakan poin keempat. Poin Ayo, keempat. Engki, open Ya, mic. Miss. Sudah terdengar kan, Miss? Sudah. Oke, poin keempat, gunakan kata lebih dari, kurang dari, sama dengan. Iya. Jadi, Miss pengen menekankan ada dua kata di sini yang harus Miss lebih tekankan, yaitu kata lebih dari dan juga kurang dari. Untuk membandingkan suatu bilangan, kita harus memperhatikan tanda-tanda ini, yaitu tanda lebih dari dan kurang dari. Oke? Selanjutnya kita ke slide berikutnya. Nah, contohnya itu seperti ini. Di sini ada bilangan 234, 237, dan juga 233. Nah, kita harus mengikuti langkah-langkah yang sebelumnya. Nah, yang pertama itu kan dikatakan bandingkan angka mulai dari tepat ratusan. Nah, kita lihat nih. Sekarang kita perhatikan dulu angka 234 dan 237. Kita mulai dari ratusannya. Nah, ratusan di sini kan angka 2 dan di sini juga angka 2. Dan ratusannya sama kan angkanya? Nah, karena sama, kita tidak perlu membandingkan. Nah, selanjutnya kita lihat puluhannya. Puluhannya juga di sini sama kan, yaitu angka 3. Nah, jadi kita tidak perlu membandingkannya. Selanjutnya, kita perhatikan satuannya. Nah, kita lihat satuannya di sini kan mempunyai angka yang berbeda. Jadi ini yang perlu kita bandingkan untuk menentukan mana nilai yang lebih kecil atau nilai yang lebih besar. Nah, karena di sini satuannya berbeda, maka kita bisa menggunakan tanda lebih. Oke, maaf tadi terputus. Nah, karena kita melihat nilai satuan di sini itu berbeda, maka disinilah kita bisa memberikan tanda pembandingnya, yaitu tanda lebih kecil. Berarti 234 itu lebih kecil dari 237. Nah, begitu. Nah, selanjutnya kita bandingkan nih. Angka 237 dengan angka 233. Caranya sama.
Nah, caranya itu sama. Kita perhatikan lagi ratusannya terlebih dahulu. Nah, ratusannya di sini kan sama-sama 2. Jadi kita nggak perlu bandingkan. Nah, kita lihat satuannya. Satuan, maksud Miss puluhan. Nah, puluhannya di sini kan sama-sama 3. Nah, jadi tidak perlu kita bandingkan. Nah, sekarang kita lihat satuannya. Berbeda kan? Nah, karena ini berbeda, nilai 7 di sini lebih besar, dan di sini nilai 3. Pasti 237 itu lebih besar dari 233. Nah, itulah untuk membandingkan jika angkanya itu 234, 237, dan juga 233. Dan angka ratusan lainnya. Kalian bisa menggunakan cara seperti ini. Kalau dia sama, kalian tidak perlu membandingkannya lagi. Tapi kalian harus lihat, jika ada angka yang berbeda di satuannya, ataupun di puluhannya, ataupun di ratusannya, baru kalian bisa bandingkan untuk menentukan mana dia nilai yang lebih kecil dan nilai yang lebih besar. Oke? Nah, jadi dalam proses pembandingan ini, kalian harus memperhatikan lambangnya. Lambang dari perbandingan tersebut. Nah, itu ada 3, yaitu kata lebih dari, kurang dari, sama dengan. Nah, dan ini dapat kalian guna untuk tanda perbandingan antara angka yang satu dengan angka yang lainnya. Nah, kalau tanda kurang Oke, maaf terputus lagi. Nah, ini adalah tanda-tanda yang digunakan untuk membandingkan suatu bilangan. Nah, ada tanda kurang dari, lebih dari, dan juga sama dengan. Nah, kalau tanda kurang dari ini, dia arahnya ini ke sebelah kiri. Nah, kalau lebih dari, dia itu ke sebelah kanan. Nah, kira-kira dari gambar mulut buaya ini, kalian bisa lihat yang mana nih yang cocok dia untuk tanda kurang dari. Buaya yang bagian bawah nih. Ya, Yang Yang bagian itu yang bawah. bawah. Yaitu mulut buaya. Bawah. Ya, yaitu mulut Kurang buaya dari yang terbuka, Dari tapi arahnya ke sebelah kanan. Nah, kalau yang satunya lagi, yang lebih dari itu mulut buaya yang terbuka, tapi arahnya ke sebelah kiri. Nah, ini adalah ilustrasi yang akan memudahkan kalian untuk mengingat tanda dalam membandingkan suatu bilangan. Nah, kalau yang ini adalah tanda sama dengan. Dia itu garis lurus 2 atas bawah. Nah, selanjutnya kalian coba amati gambar ini. Miss kasih waktunya 2 detik. Oke, jadi Miss coba tanya, Bella, apa yang kamu amati dari gambar ini? Iya, Miss. Yang saya lihat di gambar itu ada buah apel 4. Lalu ada buah buah jeruk 6 dan buah anggurnya 1 tangkai.
Yang ada buah anggurnya itu 7 buah, Miss. Boleh ulang sekali lagi, Bella? Buah apel ada 4 buah. Buah anggurnya 7 buah. Terus buah Iya. jeruknya ada 6 buah, Miss. Iya, benar. Nah, jadi di sini kita perhatikan ada buah apel berjumlah 4. Dan ini gambar kedua, ini ada buah anggur berjumlah 7. Dan gambar yang ketiga ini adalah gambar buah jeruk berjumlah Oh, sudah. Maaf ya. Apakah terdengar? Terdengar. Oh, Terdengar, Miss. Terdengar, Miss. apakah share screen-nya masih kelihatan? Di Tidak aku lagi. share screen Karena tidak, Miss. Oke, sebentar. Apakah sudah terlihat? Sudah. sudah. Sudah, Miss. Oke, jadi kita lanjutkan lagi karena kita tadi terputus. Nah, jadi kita harus jawab ini, pertanyaan ini. Jadi apel memiliki huruf yang, ayo siapa yang tahu tanda apa yang digunakan dalam titik-titik ini? Ada yang tahu? Lebih kecil, Miss. Lebih kecil. Iya, benar, lebih kecil. Ya. Tapi kita harus perhatikan juga ya soalnya. Karena ini kan buah apel memiliki jumlah yang lebih kecil dari buah anggur. Itu sebenarnya bisa, tapi lebih tepatnya kita buat aja buah apel memiliki jumlah yang lebih sedikit buah anggur. Nah, selanjutnya, dan buah anggur memiliki jumlah yang titik-titik, ayo. Lebih besar. Lebih banyak. Lambangnya di sini apa? Lebih besar. Lebih besar. Iya, lebih banyak jeruk. Oh, di sini aturannya apa ya? Anggur ya, bukan jeruk. Oke. Dan buah jeruk memiliki jumlah yang titik-titik Nampak, Miss. Enggak Nggak nampak, Miss. Tulisannya. Enggak kelihatan, enggak. Miss.
dibaca. Sebentar ya. Kalau ini sudah belum? Belum. Sebentar, Ketutup sebentar. sama tanda apa itu, Miss? Tanda panah. Sudah? Lebih besar dari buah apel. Ya, lebih besar, lebih banyak. Oke. Sekarang kita lanjut kepada mengurutkan bilangan. Jadi Miss mau tanya, sebelumnya kalian udah paham nggak cara membandingkan suatu bilangan? Cukup paham, Miss. Sudah, Terima Miss. kasih. Sudah, Nah, Miss. selanjutnya kita sekarang masuk kepada mengurutkan bilangan. Jadi untuk mengurutkan bilangan ini, ada dua hal yang harus kita perhatikan. Yang pertama, kita bisa mengurutkan bilangan jika ada sekelompok dua angka atau lebih. Baru bisa kita urutkan. Kalau dia hanya terdiri satu angka, dia tidak bisa kita urutkan. Cukup angka itu sendiri saja. Nah, kalau yang kedua, urutan bilangan itu dapat diurutkan dari yang terbesar. Halo, apakah suara Miss kedengaran? Terdengar, Miss. Kedengaran, Miss. Contohnya itu adalah, bisa kita lihat di bawah ini. Urutkan bilangan berikut. Ini ada angka 2, angka 3, angka 8, angka 9, angka 1, angka 5, angka 7, angka 6, dan angka 4. Nah, kita bisa mengurutkan bilangan ini. Kita urutkan, kalian maunya dari yang berapa? Dari yang terkecil atau dari yang terbesar, atau sebaliknya? Terkecil ke terbesar, Miss. Oke. Nah, kita akan mengurutkan bilangan ini dari bilangan yang terkecil ke yang terbesar. Nah, angka terkecil di sini bisa kita lihat berapa? Angka 1, Miss. 1. Baru 2, setelahnya 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. iya, benar. Jadi, urutannya adalah 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Itulah urutan bilangan dari yang terkecil sampai ke bilangan yang terbesar. Nah, sekarang kita coba urutkan baju-baju ini berdasarkan ukurannya. Nah, di sini ada contoh. Ini ada misalnya gini, seorang tukang jahit itu ingin membuat 3 baju. Nah, kalian bisa lihat nih bajunya. Ini baju pertama, ini gambar baju kedua, dan ini gambar baju ketiga. Nah, baju pertama itu ukurannya ada berukuran 312. Baju kedua ukurannya itu 230. Nah, baju ketiga itu ukurannya 256. Apakah suara Miss kedengaran? Terdengar, Miss. Terdengar, Miss. Halo? Ya, Miss. Apakah suara Miss Kedengaran. terdengar? Kedengaran, Miss. Kedengaran, Miss. Oke. Kita
ingin mengurutkan baju-baju ini dari ukuran yang terkecil ke baju yang besar. Jadi kita urutkan. Nah, kita lihat nih dari ratusannya. Kalau di sini ratusannya yang paling terbesar itu kan nilainya 3, yang paling terkecil 2. Nah, berarti pertama kita urutkan dari 2. Dari yang ratusannya itu angkanya 2. Nah, masalahnya kan di sini 2. Masalahnya di sini kan ada 2 angka yang sama. Jadi kita fokus dulu ke sini. Nah, kita lihat nih dari puluhannya sekarang. Kalau antara 3 dan 5 itu puluhannya kan yang paling kecil kan 3. Nah, dari sini kita lihat juga satuannya. Dan 0 kan lebih kecil dari 6. Jadi bisa kita buktikan bahwa 230 adalah ukuran yang paling terkecil. Yang kedua adalah 256. Dan yang ketiga adalah 312. Karena sudah terbukti dari ratusannya saja, ukuran baju pertama yang paling terbesar. Karena ratusannya 3. Oke, coba kalian hitung dulu gambar di bawah ini. Yang ada pada slide. Itu ada berapa kucing? 3, Miss. 3. 3 kucing. Iya. Dan ini ada berapa kelincinya? 6 kelinci. 6, Miss. Jadi kalian semua tulis. Ini kan kelincinya 3. Jadi kalian harus tulis lambang bilangan 3 itu seperti apa. Kalian tulis di kertas, lalu kalian tunjukkan ke kamera supaya Miss bisa lihat. Ayo, apakah semua? Halo? Iya, baiklah. Nah, jadi kalian sudah tahu kan bagaimana cara menuliskan suatu bilangan sesuai dengan angka bilangannya. Nah, jadi kesimpulannya, jadi lambang bilangan itu dapat menunjukkan nilai yang lebih kecil dan nilai yang lebih besar dan juga sama dengan. Jadi untuk menentukan suatu nilai mana yang lebih kecil dan mana yang lebih besar, kalian bisa memperhatikan lambang bilangannya. Dengan catatan, kalian harus benar-benar sudah mengetahui dan menghafal bagaimana saja itu bentuk-bentuk lambang bilangan dari setiap angka. Oke, ini ada latihan soal yang bisa kalian kerjakan nanti untuk sesi asinkronus. Dan ada soal tambahannya lagi yang nanti udah Miss kirim melalui WA. Dan setelah itu, di sesi asinkronus nanti, kalian bisa mengulang pembelajaran kita yang tadi. Dan jangan lupa ya mengumpulkan tugasnya yang tadi Miss kasih, yaitu latihan soal yang ada di slide ini, dan juga latihan soal yang akan Miss kirim melalui WA. Dan pembelajaran bisa ditutup
secara pribadi. Kumpulnya Oke, Kak. terima kasih. Ya. Halo, apakah suara Miss terdengar? Terdengar, Miss. Terdengar, Miss. Oke, sekian pembelajaran kita sinkronus hari ini. Selanjutnya, kalian bisa melanjutkan pembelajaran secara asinkronus. Terima kasih, Miss. Terima kasih, Miss. Terima kasih, Miss.